الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليظهر دين الإسلام لنا ولحمل شريعة الإسلام لنا وليبلغ وليبلغ شريعة الإسلام لكمال حياة الإنسان. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala cucuran nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita setiap detik, bahkan setiap tarikan dan hembusan nafas kita itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah masih memilih kita di antara para hamba-hambanya Allah untuk menundukkan kepala kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin berkeinginan untuk menghadiri bersama-sama kita di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat, tapi dikarenakan nikmat, salah satu nikmat Allah cabut darinya, maka tidak bisa bersama kita di masjid itu. Kita sebut saja nikmat kesehatan. Berapa banyak saudara kita yang ingin hadir bersamai kita melaksanakan salat Jumat di masjid ini, tidak dapat hadir dikarenakan mungkin tidak bisa untuk datang ke masjid ini. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih meringankan langkah kita untuk bisa hadir melaksanakan salat Jumat di masjid ini. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mampu untuk jalan kiloan meter, mampu untuk mengangkat beban yang berat-berat, tapi rasanya berat untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid ini untuk melaksanakan salat. Banyak juga orang saudara-saudara kita itu yang mampu mengangkat beban puluhan kilo, bahkan ada yang ratusan kilo, tapi untuk mengangkat takbir Allahu Akbar Allah belum izinkan. Kenapa? Karena Allah tak kasih kekuatan dan daya untuk melaksanakan ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini pada hakikatnya itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melaksanakan salat kalau Allah tidak izinkan kita untuk melaksanakan salat.
Kita tidak bisa melakukan perbuatan baik apapun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang kita lihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang susah untuk taat. Nah, bergembiralah, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah masih berikan nikmat yang Allah kepada kita, yaitu nikmat rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa-lupa dan tidak bosan-bosan setiap khatib yang berdiri untuk melaksanakan khutbah Jumat itu mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betul takwa. Setidaknya seandainya pun kita belum mampu untuk bertakwa kepada Allah secara mutlak atau secara menyeluruh, niatkan di dalam hati bahwasanya kita akan meninggalkan segala sesuatu yang berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat di hati untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib selalu mengingatkan takwa kepada kita? Karena di antara salah satu rukun daripada khutbah yaitu wasiatut takwa, berwasiat takwa. Karena kalau orang tak berwasiat seorang khatib tak berwasiat takwa, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat beliau, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari, dan di dalam kitab lain, dalam kitab Sahih An-Nasa'i diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, diriwayatkan dari para sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Cuman nanti antara riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya berbeda lafaz tapi maknanya sama. An Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Imam Muslim, diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lantas para sahabat yang mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu merasa heran. Kenapa agama itu adalah nasihat? Sehingga mereka berkata, qalu, atau dalam suatu riwayat, qulna liman, untuk siapa agama itu nasihat? Rasulullah menjawab, lillahi wa li rasulihi wa lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dan diriwayat satu lagi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah memiliki makna yang sama, cuman lapasnya berbeda. Innad dina nasihah, sesungguhnya agama itu nasihat. Qalu liman, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, rasul Allah, wali a'immatil muslimina, pemimpin-pemimpin orang Islam,
wa li'ammatihim wa 'ammatihim, dan keseluruhan mereka. Ketahuilah jamaah Jumat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Makanya Rasul menjadikan nasihat sebagai Islam. Dikatakan ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maksudnya apa? Pokok daripada agama itu adalah nasihat. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Wukuf di Arafah itu adalah pokok daripada haji. Inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Siapa yang tidak dapat wukuf di Arafah, maka tidak haji. Begitu jugalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Inti daripada agama itu adalah nasihat. Hal yang terpenting dalam agama ini adalah nasihat. Nasihat itu adalah keinginan kita menasihati orang lain untuk ke arah atau untuk melakukan perbuatan yang lebih baik, atau keinginan kita untuk mencegah seseorang atau saudara kita untuk melakukan sesuatu yang buruk atau maksiat. Itulah yang dimaksud dengan kalimat nasihat. Nasihat ini secara bahasanya diartikan ikhlas. Ikhlas bahwasanya seseorang yang menasihati saudaranya itu harus ikhlas dalam menasihati, semata-mata hanya ingin saudaranya itu atau sesama kita manusia ini untuk melakukan kebaikan, bukan mau dilihat baik. Jadi dalam menasihati itu perlu ikhlas. Makanya ikhlas itu secara bahasa adalah nasihat itu secara bahasa adalah ikhlas. Kemudian apa makna dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi, untuk Allah? Bagaimana bentuk nasihat bagi Allah? Apa bentuk nasihat bagi Allah? Nasihat bagi Allah itu adalah bahwasanya kita beriman dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita meyakini dengan hati kita, dengan seluruh jiwa dan raga kita, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nasihat bagi Allah juga kita beribadah secara ikhlas. Kita beribadah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat, puasa. Kalau kita mampu melaksanakan haji, mengeluarkan zakat, kita lakukan semua itu dengan rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini adalah pokok daripada amal ibadahnya seseorang. Bahkan dalam kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwasanya beliau mengatakan al-a'malu suwarun dzatiyatun. Perbuatan itu, Pak, salat kita, puasa kita, sedekah kita, itu hanya gambaran saja. Gambar ataupun hanya tubuh kosong. Tak ada sebetulnya manfaatnya. Apa yang menjadi ruhnya? Ruhul a'mali sirrul ikhlas. Yang menjadi ruh daripada perbuatan baik kita itu adalah ikhlas. Kita lihat, kita contohkan saja robot. Robot kalau tidak ada ruh, ruhnya itu apa? Baterai. Kalau tidak ada baterai, ada manfaat robot bisa bergerak? Tidak. Begitu juga Honda. Ruhnya itu apa? Bensin. Adapun bagus pun Hondanya, tapi kalau ada bensinnya tidak bermanfaat. Nah, begitu jugalah amal ibadah kita. Salat kita, puasa kita, bahkan haji yang kita lakukan dengan mengeluarkan
harta puluhan juta bahkan ratusan juta, itu tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada rasa ikhlas. Nah, penting kita lakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan rasa ikhlas. Tidak ada embel-embel di belakang. Aku harus ini, aku beribadah untuk ini, tidak ada. Harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, apa yang dikatakan nasihat itu bagi Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya kita jalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan kita jauhi segala yang Allah larang kepada kita sekuat tenaga kita. Nah, inilah secara singkat apa yang dimaksud dengan hadis qulna liman lillah, bagi Allah, nasihat itu untuk Allah. Kemudian berikutnya nasihat itu li kitabihi, bagi kitab Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat dengan kitab Allah? Yang dimaksud dengan nasihat dengan kitab Allah yaitu Al-Quran dan lain-lain, bahwasanya kita meyakini Al-Quran itu adalah pure atau murni daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad ibnu Abdullah. Kita yakin sepenuh hati bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin secara pasti, secara betul-betul keyakinan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, bagaimana yang dikatakan itu an-nasihah li kitabih, nasihat kepada kitabnya Allah. Maksudnya kita amalkan apa yang ada di Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita tadabburi Al-Quran, sehingga Al-Quran ini menjadi tolak ukur atau acuan dalam kita menjalankan kehidupan kita di atas dunia ini. Nah, ketahuilah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang berhubungan dirinya dengan Al-Quran niscaya akan mulia. Tidak ada satupun orang yang berhubungan, maksudnya orang yang dekat dengan Al-Quran, kecuali hidupnya juga akan mulia disebabkan mulianya Al-Quran. Sebelum sampai ke akhirat saja, orang yang menghafal Al-Quran itu sudah Allah kasih kabar gembira bahwasanya dia akan mendapat hak istimewa untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga. Itu di antara kemuliaan orang yang hidup dengan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi yang paling mulia, menjadi rasul yang paling mulia, menjadi makhluk yang paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi mulai dari Nabi Adam sampai ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Makkah Madinah itu mulia? Selain Makkah Madinah itu mulia, yang awalnya Makkah itu penghuninya orang-orang yang syirik, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa jadi mulia? Salah satunya itu dikarenakan Al-Quran turun di Makkah. Al-Quran itu turun di Makkah. Dan juga kenapa Madinah itu mulia? Karena Al-Quran itu juga turun di Madinah. Tidak ada tempat di atas dunia ini yang lebih mulia daripada Makkah Madinah. Tidak ada yang sebanding. Keistimewaan dikatakan dalam satu hadis, salat di Masjidil Haram itu keistimewaan Makkah seperti salat 100.000 kali di masjid yang lain. Kalau salat di Masjid Nabawi sama seperti 1000 kali salat di masjid lain. Itu di antara kemuliaannya. Kenapa dua-dua ini mulia? Disebabkan adanya kaitannya dengan Al-Quran, adanya hubungannya dengan Al-Quran. Berikutnya,
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan nasihat itu li rasulih, untuk Rasul Allah. Apa yang dimaksud dengan nasihat dengan Rasulullah? Kita bantu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu hidup, itulah yang dilaksanakan oleh para sahabat. Karena mereka hidup bersama Rasulullah, mereka bantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, mereka bantu Rasulullah dalam dakwah Islam, mereka bantu Rasulullah mulai daripada harta, bahkan jiwa raga mereka. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Sayyidah Khadijah istri Rasulullah, seandainya saja setelah aku mati, Nabi Muhammad itu butuh tulangku untuk menyeberangi lautan, maka aku ikhlas untuk memberikan tulang belulangku dijadikan alat untuk menyeberangi lautan yang dipakai Rasulullah. Itu sangkinkan cintanya, sangkinkan luar biasanya pertolongan para sahabat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagaimana nasihat li rasulih? Bagaimana nasihat kepada Rasul Allah? Yaitu dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan sunnah Rasulullah semampu kita. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang sangat masyhur yang sering kita dengar, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tanda dia itu betul-betul cinta kepadaku. Dan siapa yang cinta kepadaku, nanti akan bersamaku di syurga. Bagaimana lagi nasihat bagi Rasulullah? Yaitu dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ingkari. Jangan sekali-sekali kita mengingkari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mengingkari sunnah itu sangat berbahaya dalam akidahnya. Kalau bisa dikatakan itu sudah keluar daripada agama Islam. Jadi bagaimana nasihat terhadap Rasul itu? Yaitu dengan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adalah nasihat li a'immatil muslimin. Nasihat kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Ma'asyiral jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu adalah musim-musimnya pemilihan pemimpin. Jangan disebabkan pemilihan pemimpin ini kita gaduh-gaduhan sampai tak sapa-sapaan. Karena apapun ceritanya, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun pemimpin kita, begitu-gitu juga hidup kita. Siapapun yang nanti menang, itu juga hidup kita, tidak akan berubah. Jadi jangan terlalu kita serius, bukan terlalu serius sehingga kita bahkan mau untuk saling berbeda pendapat, itu menyebabkan kita itu tidak baikan dengan kawan-kawan kita yang dulunya sapa-sapaan tak sapaan lagi. Karena hakikatnya siapapun nanti yang menang, tetap kita itu begitu-gitu juga, Pak. Tak ada dipandang lagi kita ini. Nah, kemudian kembali kita kepada pembahasan kita, bahwasanya nasihat kepada pemimpin itu bahwasanya kita arahkan mereka untuk melaksanakan pemerintahan itu sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan tuntunan hadis. Bahkan dikatakan dalam qawaid atau dhawabit fiqhiyah, tasarruful imami manutun bil maslahah. Hendaklah tindak tanduk seorang pemimpin itu harus sesuai, Pak. Harus sesuai jamaah sekalian dengan kemaslahatan rakyatnya. Apa yang menjadi kemaslahatan rakyatnya, hendaklah tindak tanduk seorang pemimpin itu seperti untuk
menyesuaikan apa yang menjadi kemaslahatan bagi rakyatnya. Kalau dulu para sahabat ketika menjadi khalifah, ketika menjadi gubernur di setiap daerah, ketika mereka datang ke suatu tempat yang mau mereka pimpin itu, mereka akan kumpulkan para warga. Sebelum mereka memasuki tempat itu, dikumpulkan penduduk tempat itu. Apa yang dikatakan mereka? Hai para penduduk negeri ini, lihatlah apa yang aku bawa sebelum memasuki tempat kalian. Lihat apa yang aku bawa. Kalau nanti aku keluar, aku turun dari jabatan gubernurku lebih daripada yang aku bawa ini, maka bersaksilah di hadapan Allah bahwasanya aku bukan pemimpin yang adil. Aku bukan pemimpin yang baik. Itu Pak. Para sahabat dulu menjadi gubernur. Menjadi pemimpin itu apa? Bagaimana mereka datang ke suatu negeri itu, begitu juga mereka keluar. Kalau mereka cuma bawa satu unta, ya keluarnya juga satu unta. Bahkan mungkin tidak ada lagi untanya. Itu luar biasanya pemimpin-pemimpin Islam pada masa itu. Cuman luar biasa juga itu pemimpin, rakyatnya juga luar biasa. Umar bin Khattab itu adalah pemimpin yang adil, bahkan dalam satu kitab pemimpin yang berpengaruh di 100 pemimpin yang berpengaruh di dunia itu, nomor 2 itu Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab bisa berhasil dalam memimpin? Karena rakyatnya juga bertakwa. Kenapa pemimpin-pemimpin dulu itu bertakwa kepada Allah? Karena rakyatnya juga bertakwa kepada Allah. Sekarang kita cerminkan ke hati kita. Kita inginkan pemimpin itu pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Tapi tepuk dada kita, apakah kita sudah betul-betul menjalankan hidup dengan sesuai ajaran Islam? Jauh. Kita bandingkan hidup kita dengan hidup para sahabat dulu, jauh dengan kehidupan kita sekarang. Itulah yang kita dambakan. Pemimpin kita itu pemimpin yang soleh, adil. Jauh sekali. Bagaimana cara kita bernasihat kepada pemimpin? Kita bantu dia untuk taat kepada Allah. Kita ingatkan kalau mereka itu salah dalam mengambil keputusan dalam memimpin kita. Kita ingatkan bahwasanya kepemimpinan itu harus sesuai dengan jalan, harus sesuai dengan aturan agama Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir, apa yang dikatakan dari Rasulullah dalam hadis yang terakhir, wa'ammatihim, dan seluruh manusia, dan seluruhnya. Hendaklah kita sesama manusia ini, kita sesama bersaudara, saling mengingatkan dalam kebaikan. Bahkan Allah Ta'ala katakan, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan senantiasa saling nasihat menasihati. Mari kita sama mengingatkan dalam kebaikan. Kalau ada saudara kita yang melakukan keburukan, ingatkan. Tapi ingat, itu semua ada caranya. Kalau ada saudara kita yang melakukan kesalahan, nasihati. Tapi jangan nasihati di depan umum. Karena terkadang kita ini sangkinkan spirit dalam nasihat menasihat ini, semangat nasihat menasihati ini kita tidak pandang tempat, sehingga menyebabkan orang yang kita nasihati itu merasa malu. Kita nasihati seandainya kita ingatkan dia di depan orang ramai, sehingga dia rasa malu. Itu namanya kurang rasanya adabnya kita untuk menasihati orang di depan orang ramai. Karena tidak semua orang nanti merasa biasa-biasa aja dinasihati di depan orang ramai. Mungkin dia merasa malu dinasihati di depan orang ramai. Nah, jadi semuanya itu ada porsinya, ada tempatnya. Mungkin sekian saja khutbah Jumat kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya terhadap diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.